Sekali lagi Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwal nasi yawmal qiyamah indi aktharuhum alayya salatan. Wa qala aidan man intaqala liyata'allama min al-'ilmi ghafara Allahu lahu qabla an yaftuwa. Wa qala aidan julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanati al-hadid. Hadratan muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus yang kita muliakan, segenap kaum ibu-ibu khususnya yang hadir pada pagi hari ini, segenap ibu-ibu haji, insyaallah semuanya calon-calon haji, amin.
semuanya, walaupun tidak akan disebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain yuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi, silaturahmi, sharing bersama, musyawarah bersama, yang mudah-mudahan dengan asbabiyah kumpulnya ibu-ibu pada pagi ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi. Nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira pengen masuk ke surga apa neraka? Pengen masuk surga apa neraka? Emang pantas, Bu? Kira-kira sampai hari ini dosanya berapa? Ya. Sudah tobat? Insyaallah. Bu, Nabi Adam dosanya satu. Apa itu? Makan buah kuldi. Taubatnya kurang lebih berapa? 200 tahun. Lah kita dosanya berjibun banyaknya. Ya. Tapi jangan putus asa, selalu istighfar, selalu bertobat, mudah-mudahan dapat rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ibu-ibu semua ini calon-calon bidadari surga. Kedua kalinya salawat teriring sama senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, membawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, syafaatul kubra, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti khususnya jamaah kaum ibu-ibu insyaallah bisa segera berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul. Bu, kepengen nggak ke Mekah, Madinah? Coba yang sudah pernah ke sono. Siapa nih? Jom. Sudah pernah, Bu? Hajah Nungki, Bu Hajah Puan, Bu Hajah Riyadi. Coba tanya, pengen ke sono lagi nggak tuh yang udah pernah? Pengen. Bu, kepenginnya, kepengen banget apa cuma kepengen doang?
Kepengin banget apa kepengin doang? Kalau kepengin banget, endang segera berangkat. Kepengin doang, daftar orang. Banyak surat. Ya, subhanallah. Insya Allah pasti di antara ibu-ibu ini, insya Allah satu saat mudah-mudahan semua berangkat ke Mekah Madinah ziarah ke makam Rasul. Harapan doa kita mudah-mudahan suatu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah kita semua benar-benar akan berjumpa mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Ibu, yuk sebelum kita sering bersama satu Fatihah untuk semua ahli kubur kita. Nyampe pahalanya. Satu ketika sahabat Rasul datang, banyak riwayat lainnya Bu, Sahih Bukhari Muslim. Rasul ibuku telah meninggal dunia. Apakah aku bersedekah mendoakan ibuku nyampe laksanakan? Mudah-mudahan semua ahli kubur kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala. Kali banyak utangnya. Punya utang orang tuh? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Jangan keras-keras, banyaknya. Mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Subhanallah, kita doakan cucu putra putri kita menjadi cucu putra putri yang saleh salihah, yang kelak akan menuntun, memastikan, mengajak kita masuk ke dalam rahmat ridha surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan ibu senantiasa sehat selalu, panjang umur selalu, murah rezeki, istiqomah taat dalam bahagia, satu saat kembali dalam keadaan husnul khatimah. Iman Islam dapat ampunan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina. Amin. Lanjut Bu ya. Beberapa minggu yang lalu kita telah sampaikan surat Yunus, surat Al-Ahzab, dan surat Al-Anbiya. Yang pertama yang berbunyi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah dan rahmatnya, dengan sebab anugerah dan rahmatnya, maka bergembiralah engkau. Rahmat yang tertinggi
yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah untuk alam semesta, termasuk untuk manusia. Rahmat yang tertinggi yang Allah berikan untuk umat manusia tidak lain dan tidak bukan dilahirkannya Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika falyafrahu, maka dengan sebab anugerah dan rahmat itu berbahagia, bersyukur, sehingga ada yang namanya memperingati Maulid Nabi, yang pada intinya hakikatnya Maulid Nabi ini adalah representasi dan implementasi sebagai bentuk wujud kita cinta kepada Nabi, berterima kasih kepada Nabi. Sekaligus Maulid Nabi adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dituatkan dengan surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ketika Nabi Muhammad menjadi rahmat untuk seluruh alam, disitulah kedudukan Nabi menjadi uswatun hasanah untuk seluruh makhluk Allah dalam segi apapun dan dalam situasi apapun, dalam aspek apapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untukmu sekalian dalam diri Rasulullah, yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, toh yang baik. Ibu, Allah muliakan Nabi Muhammad yang pertama biismi, yang kedua wajismihi. Allah muliakan Muhammad dengan namanya dan tubuhnya. Ibu, sebelum dunia ini tercipta, ternyata nama Muhammad sudah terpasang di tiang-tiang arasy-Nya Allah. Ibu, ketika Nabi Adam bertobat melihat arasy-Nya Allah di sudut-sudut surga, ada nama Muhammad ya. Jadi setelahku akan ada datang Nabi yang bernama Ahmad, dituangkan dalam Al-Quran. Ibu, Allah muliakan Nabi Muhammad dengan namanya. Ibu, belum ada orangnya sudah ada namanya. Bu, kita belum nikah, nanti anakku saya kasih nama ya Abdullah. Belum nikah, Bu, kira-kira pas nggak? Kurang pas. Belum lahir sudah gembira, Bu. Belum ada orangnya sudah ada namanya, sudah dipuji oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu namamu
Muhammad. Muhammad adalah orang yang dipuji, orang yang terpuji. Jadi sebelum ada orangnya sudah ada namanya. Yang kedua, Allah muliakan Nabi Muhammad dengan tubuhnya. Ketika berjalan selalu dilindungi oleh awan, gak terkena sinar matahari. Ibu, pandangan Nabi ke depan sama ke belakang sama, ibu. Saking tajamnya ya pandangan Nabi. Bahkan musuh jarak menempuh 1 bulan, musuh mendengar nama Nabi Muhammad takut. Sampai ada salah satu cerita Qatadah ketika perang Badar, matanya tertusuk tombak oleh musuh kafir itu. Matanya keluar, ibu. Qatadah sama sahabat yang lainnya mau dibuang sekalian itu mata, ibu. Sahih riwayatnya, ibu. Akhirnya Nabi melarang jangan dibuang itu mata. Ditempelin lagi itu mata oleh Nabi. Sambil diusap, didoain, itu matanya tuh lagi, ibu. Kembali seperti semula, ibu. Itu ya dirinya Kanjeng Nabi. Sampai-sampai ibu ya pembantunya ingin sekali pengen melihat buang hajatnya Kanjeng Nabi, ibu. Penasaran itu. Nabi habis ke kamar mandi, dilihat kagak ada bekasnya, ibu. Bahkan yang ada sahih riwayatnya, bekas buang hajatnya Kanjeng Nabi wangi, ibu. Wangi, subhanallah. Coba jangankan bekasnya, biangnya, orang bekasnya aja wangi, beda sama bekas ibu. Luar biasa, subhanallah. Itu ibu ya, kotorannya Kanjeng Nabi gak pernah kelihatan, langsung ditelan dulu, ibu. Bahkan bekasnya itu wangi. Allahu Akbar. Ketika Nabi menjadi uswatun hasanah, luar biasa, ibu. Nabi seorang pemimpin panglima perang. Perang apa saja Nabi ikut. Bahkan dia menjadi pemimpinnya, ibu. Nabi seorang presiden yang hebat, presiden yang adil, ibu. Sehingga terbentuklah ketika itu perjanjian Hudaybiyah, masyarakat Madani. Bermacam-macam ragam suku agama pada waktu itu, ibu. Nabi bisa menyatukan, ibu. Dan pada hakikatnya luar biasa, Indonesia ini adalah Madinah kedua, ibu. Bersyukur kita hidup di negeri yang indah ini, beraneka macam warna, suku, agama, tapi kita bisa bersatu ya dalam memakmurkan, menjaga kelestarian bangsa Indonesia. Kalau urusan agama akidah, cukuplah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Gak boleh musik-musik, gak boleh memasakkan kehendak. Kita saling menghormati. Nabi seorang pemimpin, presiden yang luar biasa. Nabi seorang ayah yang baik untuk putra putrinya, untuk cucu-cucunya, ibu.
Sehingga pada suatu ketika Nabi pulang dari sholat Idul Fitri, ada seorang anak menangis. Ya, ternyata ditanya, wahai nak, kenapa kau menangis? Mana teman-temanmu? Dia nggak tahu ini yang bertanya Rasul. Ya, tuh teman-temanku mengejek semua. Jadi pakaiannya udah kumuh, agak bersih, anaknya sendirian, nggak ada yang mau bergaul. Lalu kalau kemana ayah kamu, ibu kamu? Apa jawab anak tadinya? Ayah saya meninggal dunia ketika berjuang bersama Nabi. Jadi ayah saya meninggal dunia ketika berjuang bersama, perang melawan orang-orang kafir. Lalu ibu kemana? Ibu tahu kemana? Kawin lagi katanya. Jadi anak ini sendirian. Oh baik, maukah kau jadi saudaranya Fatimah? Maukah kau aku angkat menjadi anakku? Ternyata anak itu baru tahu kalau yang ngomong itu adalah Rasul. Betapa bahagianya anak ini, lalu diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi, dikasih pakaian yang paling bagus, duitnya banyak, sampai-sampai teman-teman yang lain pada dia itu. Subhanallah, sayangnya Rasul kepada anak-anaknya, termasuk anak-anak yang yatim. Nabi seorang suami yang romantis, ibu, sampai-sampai memanggil istri tercintanya Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu sudah pernah dipanggil oleh sang suami, ya Humairah, wahai kemerah-merahan, wahai sayangku yang kemerah-merahan. Boro-boro nanti bilang, bilang setelah ngaji, ayah sekali-kali apa panggil mama ya Humairah, walaupun mama hitam gak apa-apa ayah. Subhanallah, Nabi sangat romantis kepada istrinya, sampai-sampai memanggil istrinya ya Humairah. Nabi yang punya syafaatul uzma. Dari sekian 124.000 nabi, yang punya syafaat cuma beliau, ibu. Setelah kita mendengar histori, biografi, kepribadian beliau, mulia namanya, mulia tubuhnya, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, sebaik-baik manusia Nabi, sebaik-baik makhluk Nabi, sebaik-baik para Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi, rindu sama Nabi, insya Allah. Cinta mana Nabi sama suami? Cinta mana? Dua-duanya? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sampaikan minimal ada 2 tanda, ada 2 tanda ketika kita cinta Nabi, betul? Yang pertama, masih ingat? Kita akan berusaha melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, sunnah-sunnah beliau, termasuk silaturahmi. Ini ajaran beliau, perintah beliau, sunnah beliau, termasuk mengaji, thalabul ilmi, ini perintah beliau, sunnah beliau. Sama tetangga akur, ada yang lagi berantem sama tetangga, coba ngacung orangnya. Guyub rukun sama tetangga saudara, jangan pada berantem ya.
Jadi tanda yang pertama kita berusaha mengikuti ajaran beliau, laksanakan apa yang menjadi perkataan kemauan beliau. Betul? Tuh. Yang kedua, sebagai tanda bukti bahwa kita rindu beliau, cinta beliau, kita harus banyak membaca sholawat. Inna awlan nas yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholatan ibu. Sesungguhnya yang paling mulia manusia di hari kiamat nanti bersamaku adalah mereka yang paling membaca, yang paling banyak membaca sholawatannya terhadap aku. Kira-kira dari pagi sampai sekarang berapa kali baca sholawat ibu? Belum. Ngakunya cinta Nabi, sholawat orang. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan benar-benar membaca sholawat. Sallallahu semangat sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim ala fi fadilatis sholati ala nabi. Lanjut dulu ya sampai 10:30. Tenang dulu, habis ini madam-madam kalau ada yang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu fi fadilatis sholati. Bab ini menerangkan membaca sholawat, keutamaan membaca sholawat sebagai bukti bahwa kita rindu cinta Nabi kita. Barang siapa membaca sholawat 1 kali terhadapku, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Jadi 1 sholawat 10 rahmat. Kalau 10 berarti 100. Kalau 100 berarti 1000. Kalau 1000 berarti 1.000.000 rahmat ibu. Banyakin baca sholawat ibu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Allah, barang siapa lupa membaca sholawat kepadaku, faqad akhta'a, maka dia benar-benar salah jalan untuk masuk surga. Nggak ketemu jalannya, Bu. Jadi kalau lupa nggak baca sholawat
Ternyata rahasianya adalah banyakin membaca sholawat. Dua lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awla nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Lagi, sesungguhnya yang paling mulia manusia bersamaku nanti di hari kiamat, ketika semua orang sedang dalam kepanasan, kehausan, menderita, tapi ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah bahkan bersama Nabi, aktaruhum alayya sholatan, karena mereka banyak membaca sholawatannya kepada Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sholat membaca sholawat alayya kepadaku fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat. Berapa kali? Kuntu waqifan baina yaday Rasulillah faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin thamanina marrat ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba thamanina sanatan. Satu ketiga dari Abdullah Al-Aziz Suhaib dari Anas bin Malik berkata, satu ketiga aku di hadapan Rasul, faqala, lalu Rasul berkata, bersabda, man shalla alayya fi kulli jum'atin thamanina marratin ghafarallahu ta'ala dhunuba thamanina sanatan. Apa kata Nabi? Sabda Nabi, barang siapa membaca sholawat di setiap hari Jumat atau malam Jumat, berapa kali? Thamanina marrah, 80 kali. Ghafarallahu lahu ta'ala dhunuba thamanina sana, Allah akan menghapus dosa orang itu selama dosa 80 tahun. Ibu, dosa besar bertobat, dosa kecil istighfar, sholawat. Mau bersolawat kepada Nabi hari Jumat atau malam Jumat, berapa kali? 80 kali akan diampuni dosanya, dosa selama 80 tahun. Kuntu ya Rasulullah, kaifa as-shalah alaika? Bagaimana caranya membaca sholawat kepadamu agar diampuni dosa 80 tahun? Sholat apa itu dalam hari Jumat, wahai Nabi? Qala, menjawab Nabi, taqulu, ucapkan olehmu, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, ucapkanlah olehmu membaca sholawat dengan bunyi Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal bu? Jadi sholawatannya seperti itu bu. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 80 kali ibu. Ya, 80 kali membaca sholawatnya, diampuni dosa 80 tahun. Termasuk takara dari Syekh Abdul Qadir Jailani
pun Syekh Abdul Qadir Jailani ya mengiyakan dan biasa mengamalkan sholawat 80 kali setiap hari Jumat atau malam Jumat, yaitu dengan sholawat Allahumma sholli ala abdika Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 80 kali. Subhanallah. Kira-kira dosanya ada 80 tahun lebih kali ya. Kalau dipasang, kalau diperlihatkan nanti, ternyata setiap dosa hambanya itu sejauh mata memandang itu. Cuma nanti ada yang diperlihatkan oleh Allah, ada yang nggak diperlihatkan, ada yang sudah dihapus itu. Kalau yang tidak diperlihatkan, yang sudah dihapus karena ia mau mengakui kesalahannya, ia mau bertobat kepada Allah Subhanahu. Jika dosa sama manusia, dia mau minta maaf dan memaafkan. Jika dosa sama Allah, dia istighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Subhanallah, teramat pentingnya itu sholawat. Sampai-sampai Allah saja bersolawat beserta malaikatnya. Lalu siapa kita ibu gak mau sholawat? Bu, perintahnya bebas, kapan saja mau bersolawat. Rame-rame boleh? Boleh. Sendirian? Boleh. Pagi-pagi bersolawat? Boleh. Siang-siang? Boleh. Sore bersolawat? Mau adzan bersolawat? Boleh. Sesudah adzan bersolawat? Loh, orang perintahnya nakiroh kapan saja, yang penting perintahnya baca sholawat. Gak ada baca sholawat cukup sesudah sholat. Nanti baca sholawat di tempat-tempat yang lain gak boleh ibu. Baca sholawat cukup pada khutbah Jumat. Baca sholawat dalam khutbah Jumat doang, yang lain agak boleh baca sholawat di tempat-tempat lain atau waktu-waktu ya. Tuh ibu, yuk senantiasa membaca inilah. Barangkali nanti simpanan sholawat kita ini tiba-tiba Rasul datang menolong kita, tagih janji Rasul nanti. Rasul gak mungkin bohong, betul? Siddiq, amanah, tabligh, fadl. Tadi Nabi sudah menjanjikan yang paling mulia bersamaku nanti di hari kiamat. Mereka umatku yang paling banyak membaca shalawatannya terhadapku ini. Monggo ibu sebanyak mungkin ibu baca shalawatannya terhadap Nabi. Mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa Nabi, mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Karena kita cinta Nabi, karena kita merindukan beliau. Kita merindukan syafaat beliau. Dengan cara apa? Banyak membaca sholawatannya terhadap beliau. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan kita dalam murah rizki, taat, istiqomah, bahagia. Satu saat nanti Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan rahmat ridhonya, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, freedom merdeka dalam surganya yang terindah dengan rahmat ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan.